Taslih TV. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman yanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat asli, kita bersyukur kepada Allah kembali dalam majelis atau bertemu kembali di majelis pembacaan kitab Asrarus Salah wa Muhimmatuha lil Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kita masih dalam bab besar tentang imamah atau imam, ya, bab tentang menjadi imam atau imam, keimamahan dalam salat. Kita lanjutkan. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Kanu idza hadara ithnani fil jama'ati lam yantazir ats-tsalits wa idza hadara arba'ah fil janazah lam yantazir al-khamis. Seorang imam jika sudah dua orang, enggak usah nunggu yang ketiga, langsung aja salat. Sebagaimana kalau ada 4 orang dalam salat jenazah, maka langsung salat tanpa menunggu orang kelima. Wa qad ta'athara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salatil fajri wa kanu fi safar. Wa innama ta'athara lit-tahara falam yantazir. Dahulu Rasul pernah telat salat ketika salat fajar dan ketika itu sedang safar kondisinya. Kemudian salat tetap berlangsung, ya. Sampai yang jadi imam ketika itu adalah Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu, ya. Fasalla bihim hatta fatat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rak'atan faqama yaqdiha. Rasul ketinggalan 1 rakaat kemudian menyempurnakan rakaat tersebut. Qala fa ashfaqna min dzalik. Kemudian melihat Rasulullah masbuk atau masih ada sisa 1 rakaat, fa ashfaqna min dzalik. Kami para sahabat melihatnya jadi nggak enak hati gitu, berat gitu. Aduh, gimana ya Rasul sampai masbuk itu. Kemudian Rasul bersabda, "Wa qad ahsantum hakadza faf'alu." Nggak apa-apa, seperti ini yang baik. Jadi nggak usah nunggu-nungguan. Kalau emang udah berapa orang cukup jamaah, laksanakan gitu ya. Jadi nggak perlu imam menunggu terlalu lama. Wah, ini sholat sudah qomat, kemudian jamaah baru 5 orang, jamaah baru 6 orang, langsung aja, langsung sholat gitu ya. Waqad ta'akhkhara fi sholati dzuhri faqaddamu Abu Bakr. Juga Rasul pernah telat di sholat zuhur, kemudian meminta Abu Bakar maju menjadi imam hatta ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi shalah faqama ila janibihi. Kemudian sampai Rasul datang dan berdiri di sampingnya. Walaysa 'alal imam intizarul muadzin. Juga seorang imam tidak perlu menunggu muadzin. Harusnya muadzin yang menunggu imam, ya. Jadi jangan terbalik, muadzin yang menunggu kedatangan imam. Lagi-lagi imam juga harus peduli dengan waktunya. Karena jangan sampai terlalu lama sehingga membuat bosan orang yang menunggu ingin sholat berjamaah gitu ya. Ar-rabi'ah, kemudian yang selanjutnya, poin keempat, an ya umma mukhlishan lillahi azza wa jal wa muaddiyan amanatallahi ta'ala fi taharatihi wa jami' syuruti salatihi. Seorang yang menjadi imam hendaklah ikhlas karena Allah azza wa jalla, muaddiyan amanatallahi ta'ala fi taharatihi wa jami' syuruti salatihi, dengan memperhatikan, melaksanakan amanah Allah, menjaga amanah Allah dalam taharahnya dan dalam semua syarat salatnya gitu ya. Baik. Kemudian kita masuk ke bab baru, teman-teman, al-ujratu 'alal imamati wal adzan. Upah atas seseorang menjadi imam dan muadzin. Ammal ikhlas fa bi alla ya'khudh 'alaiha ujrah. Ikhlas yang dimaksud itu tidak dibolehkan seorang imam mengambil upah dari jadi imamnya.
Faqad amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Utsman ibn Abil As Ats-Tsaqafi. Dahulu Rasul memerintahkan salah seorang sahabat namanya Utsman ibn Abil As Ats-Tsaqafi, dan beliau berkata, "Ittakhidz muadzinan la ya'khudhu 'alal adani ajra." Kamu jadikanlah satu orang muadzin, dan seorang muadzin nggak boleh ngambil upah. Baik, nanti akan kita jelaskan dulu di sini. Apa pandangan Ghazali, kemudian hukum yang seharusnya seperti apa? Apakah memang mutlak seperti itu, tidak boleh seorang imam dan muadzin mengambil upah dari keimamahannya atau menjadi imamnya atau menjadi muadzinnya? Baik, kita lanjutkan. Fal adzan tariqun ila shalah. Adzan itu gerbang utama seseorang melakukan salat. Fahiya aula bi an la yu'khad 'alaiha ajran. Maka sebagaimana imam sholat nggak boleh ngambil upah, azan apalagi, kata Ghazali gitu ya. Fa in akhadha rizqan min masjidin qad waqafa ala man yaqumu bi imamatihi aw minas sultan ahadan nas fala yahkum bitahrimi. Beda hal dengan kalau dia fa in akhadha rizqan min masjidin qad uqifa ala man yaqumu bi imamatihi. Kurang lebih artinya gini ya, kalau dia ngambil sesuatu dari masjid, upah dari masjid yang telah diwakafkan gitu ya, kemudian juga gaji dari pemerintah, maka tidak bisa dihukumi haram. Tidak bisa mengambil upah tadi, haram nggak boleh. Atau tapi kata Ghazali cuma makruh. Tapi nggak haram, tapi ini makruh. Wal karahiyatu fil faraid asyadda minha fit tarawih. Makruh dalam hal yang fardu, salat fardu maksudnya, itu lebih kuat, dari derajatnya lebih berat daripada makruh yang salat tarawih. Wa takunu ujratu lahu ala mudawa. Tapi boleh seseorang itu dibayar, dikasih upah, mau dia muadzin atau dia jadi imam, bukan karena azan atau salatnya itu, tapi karena dia bekerja itu terus menerus. Ya, rutinnya itu. Jadi dibayar karena rutinnya dia datang, bukan karena atas dasar semata-mata karena sholatnya dan azannya, gitu kira-kira. Maka boleh. Kata Al-Ghazali, wa takunu ujrah lahu ala mudawamatihi ala huduril mawdi'. Jadi dia karena rajin datang sebelum azan. Misalkan azan zuhur itu jam 12-an gitu ya. Dia datang udah dari jam setengah 12. Nah, dia digaji karena kedatangan yang rutin itu, bukan karena semata-mata azan atau sholatnya gitu ya. Kemudian wa muraqabatu masalihil masjid fi iqamatil jamaah. Juga dia dibayar karena dia peduli dengan kondisi masjid sebelum diadakan sholat jamaah. Atau bahasa kita mungkin marbot hari ini. Gitu ya, dibayar karena kerjaan itunya, bukan semata-mata azan atau iqamahnya. La ala nafsis salah. Nah, gitu kata Ghazali. Jadi teman-teman supaya paham bahwa yang digaji itu karena rutinnya, bukan karena sholatnya itu sendiri, atau bukan karena dia semata-mata ngimamin sholat, tapi karena dia rutin di situ, ya, dia yang dibayar atas dasar rutinnya, dia datangnya tepat waktu. Tapi bahkan kata Ghazali di sini karena dia bersih-bersih, peduli dengan apa yang perlu dipersiapkan sebelum ada sholat jamaah gitu ya. Baik, wa ammal amanah fahiya fit taharati batinan fil anil fusq wal kaba'ir. Tadi kan yang keempat tadi maksudnya bicara tentang ikhlas. Seorang imam harus ikhlas dan amanah gitu. Tadi ikhlas sudah dijelaskan. Sekarang amanah, maksudnya amanah itu apa? Menjalankan amanah Allah. Maksudnya apa? Kata Al-Ghazali, fahiya fit taharati batinan 'anil fisqi wal kaba'ir wal israr 'ala as-saghair. Adapun amanah dari sisi amanah tadi, maknanya menjaga amanah Allah itu adalah dia adalah seorang sosok imam ini adalah yang suci secara batin dan zahirnya. Maksudnya batinnya itu bersih dari kefasikan, dosa besar, dan terus-menerus melakukan dosa kecil. Itu maksudnya amanah. Fal mutarashih lil imama yanbaghi an yahtariz an dzalika bi juhdihi. Ya, kal wafdi wasyafi'i lil qaum. Wa yanbaghi an yakuna khairul qaum. Jadi gini, orang yang dicalonkan, yang dipilih kandidat sebagai seorang imam di satu masjid itu, hendaklah orang tersebut
benar-benar membersihkan dirinya dari hal-hal tersebut. Ya semacam orang yang menjadi utusan di suatu kaum, kan dia pasti akan milih orang terbaik kan. Duta gitu, duta untuk sebuah kaum ini, duta Indonesia gitu kan, duta besar atau duta untuk acara apa, itu kan biasanya nggak sembarangan milih orang. Sebagaimana itu aja nggak sembarangan, maka imamah pun seperti itu, nggak boleh sembarangan. Dicari orang yang paling baik di kampung itu. Ya mungkin dari sisi bacaan dan dari sisi tadi dia tidak terkenal orang yang ahli maksiat, dia tidak terkenal menjadi orang yang pelaku kejahatan misalkan kayak gitu ya. Jadi lebih amanah. Wa kadza tahara zahiran 'anil hadatsy wal khabath. Dia juga amanah maksudnya adalah suci dari secara zahir, dirinya, badannya suci dari hadas ya dan khabas dari kotoran gitu ya. Fa innahu la yatla 'alaihi siwahu, karena yang tahu cuma dia tuh imam itu, si imam tadi itu. Ya, karena yang tahu dia dan Allah saja. Fa in tadzakkara fi atna'i salatihi hadatsan aw kharaja minhu rihun fala yanbaghi an yastahi bal ya'khudhu bi yadihi man yaqrubu minhu wa yastakhlifuhu. Jika seandainya di tengah menjadi imam itu dia lupa dia belum bersuci atau keluar angin, maka dia nggak usah malu, batalin sholatnya, ambil tangan orang terdekatnya untuk gantiin dia jadi imam. Gitu. Ini sebenarnya konsep tentang kepemimpinan bagus sekali dari imam sholat itu. Kalau misalkan imam sholat aja begitu, seperti kayak imam atau pemimpin sebuah negara, kalau emang dia rasa dia nggak pantas, kasih orang yang lebih pantas. Nggak usah malu, mundur aja gitu. Kalau emang nggak becus, emang nggak benar gitu kan, nggak usah malu gitu. Ya, baik. Bal ya'khudhu biyadihi man yaqrubu minhu wa yastakhlifuhu. Faqad tadzakkara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil janabah fi shalah fastakhlafa wa ightasala thumma raja wa dakhala fi shalah. Sebagaimana Rasul lupa dulu belum mandi wa janabah, belum mandi junub. Rasul langsung batalin, ganti orang yang terdekat siapa yang bisa, kemudian Rasul mandi, selesai balik menuju salatnya, gitu ya. Wa qala Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, Sufyan berkata, "Shalli khalfa kulli barrin wa fajir, illa mudmin khamrin aw mu'linu bil fusuq aw 'aq liwalidayhi aw sahibu bid'ah aw 'abdin abiq." Kata Sufyan, salatlah di belakang orang yang baik ataupun orang yang fajir, kecuali orang yang terkenal mudminu khamrin, tukang mabuk. Jangan, nggak boleh salat di belakang tukang mabuk. Atau mu'linun bil fusuk, orang yang terang-terangan menceritakan kefasikannya. Contoh, malam harinya zina dengan perempuan yang bukan mahramnya. Subuhnya sebelum sholat dia umumin kalau saya semalam zina. Nah, itu namanya mu'linun bil fusuk. Awa'aq liwalidayh, nggak boleh sholat di belakang orang yang durhaka sama orang tuanya. Aw sahibu bid'ah, atau orang pelaku bid'ah, atau abdun abiq, hamba yang kabur dari, kalau nggak salah artinya hamba yang kabur dari majikannya. Gitu ya. Kemudian yang perlu diperhatikan imam adalah yang kelima adalah, tadi kan yang keempat adalah ikhlas ya. Tadi penjabarannya ada ikhlas dan amanah tadi ya. Kemudian yang kelima ini al-khamisah, maksudnya apa yang harus diperhatikan oleh seorang imam? Yang kelima adalah alla yukabbira hatta tastawi sufuf falyaltafit yaminan wa shimalan. Tidak boleh seorang imam ya, nggak boleh bertakbir dulu sampai safnya rapi. Dia perlu mengecek ke kiri dan ke kanan. Fayaltafit yaminan wa shimalan fa in ra'a khalalan amara bit taswiyah. Kalau ada satu celah, ayo segera bit taswiyah. Imam langsung peduli. Diisi yang kosong. Diisi yang lebih awal. Shaf yang pertama dipenuhi dulu. Isi terus. Jangan kasih celah gitu misalkan ya. Qabla qila kanu yatakhazawna bil manakib wa yatadamanuna bil qi'ab wala yukabbir hatta yafrugul muadzin minal iqamah. Jadi ya sangat penting imam perhatian dengan kondisi shaf. Ya, dirapikan. Sebagian kita nih imam nggak peduli, main takbir aja dia nggak peduli, lihat belakang minimal shaf pertama aja dilihat dulu tuh. Dan cuma kalimat sawu sufufakum itu bukan sekedar formalitas yang dibaca ketika mau jadi imam.
Tapi itu beneran, sawu, istau, luruskan, rapikan. Lihat, kalau belum ada, belum rapi, tegur, kasih tahu, celahnya ditutup, kayak gitu. Dia bukan sekedar formalitas, imam mau maju, kalau imam mau mulai istau, sawu sufufakum, dia nggak tahu belakangnya berantakan kayak apa itu. Ya, makanya imam tuh penting untuk meluruskan saf-saf yang ada di belakangnya. Kemudian yang selanjutnya, tidak boleh bertakbir sampai muadzin selesai qomat. Qad qamatis shalah, qad qamat. Selesai dulu. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Selesai. Sabar, mau kemana cepet-cepet ya. Jadi selesai dulu baru kemudian baru takbiratul ihram. Baik, wal muadzinu yuakhirul iqamata biqadri istidadin nas lis-shalah. Dan seorang muadzin memberi jeda antara azan dan qomat itu nggak usah terlalu lama, sesuai persiapan manusia mau sholat. Misalkan di Indonesia ya 10 menit antara azan dan iqamah, ya bisa 15 menit, tergantung dilihat kondisi kesiapannya aja. Kalau di Masjidil Haram misalkan hampir 30 menit, bisa 20 menitan antara azan ke iqamah, karena orang banyak itu, perlu persiapan gitu kan. Baik, dalam sebuah kabar atau hadis dikatakan liyatamahhal al-muadzinu bainal adzan wal iqamah biqadri ma yafrugul akil min ta'amihi wal muta'assir min i'tisarihi. Berapa kadarnya seorang muadzin itu memberikan jarak waktu antar azan dan iqamah? Kata dalam sebuah kabar sini, ya sekedar seseorang yang makan makanan tuh selesai dari makannya. Nah, ini perlu diperjelas. Makan makanan itu kayak apa? Kalau makan all you can eat 90 menit gimana? Lama sekali gitu kan. Mungkin maksudnya ya mengikuti kondisi masyarakat setempat aja lah ya. 15 menit sudah maksimal itu untuk menunggu jamaah berdatangan dari rumah ke masjidnya gitu ya. Wadzalika li'annahu naha an mudafa'atil akhbathin wa amara bitaqdimil isya 'ala al-'asha bitaqdimil 'asha 'ala al-isya. Karena gini, dalam hadis yang lain Rasul memerintahkan sebelum sholat isya kalau memang udah ada makanan, makan dulu. Menyuruh untuk mendahulukan makan malam daripada sholat isya. Karena apa? Supaya nggak kepikiran makan. Cuma penyakit juga di kita, kadang udah makan ngantuk, gitu, jadi lemes. Ya, intinya kita lebih tahu tentang kondisi kita masing-masing. Baik, hal yang keenam yang perlu diperhatikan oleh seorang imam adalah an yarfa'a sautahu bitakbiratil ihram wa sa'ir at-takbir. Dia mengangkat suaranya ketika takbiratul ihram dan takbir-takbir yang lain. Allahu akbar, misalkan kayak gitu. Jelas gitu. Allahu akbar. Baik. Wala yarfa'ul ma'mum sautahu illa biqadri ma yusmi' nafsahu. Si makmum jangan ikut-ikutan Allahu akbar, jangan. Takbirnya cuma sekedar hanya memperdengarkan telinganya sendiri. Nggak boleh kayak imam. Kalau imam karena ini menjadi komando, penanda gitu ya, sebagai penanda pergantian gerakan satu ke gerakan sholat yang lain. Baik, wa yanwil imamata liyanalal fadl. Setelah itu imam juga meniatkan untuk supaya mendapatkan keutamaan. Wa in lam yanwi sahhat salatuhu wa salatil qaum idza nawaw liqtida. Jika imam belum nggak baca niat, salatnya sah dan salat jamaahnya di belakangnya juga sah. Apalagi kalau si makmum, para makmum memang berniat untuk niatnya bermakmum kepada sang imam. Wa nalu fadlal qudwah, mereka para jamaah juga dapat keutamaan mengikuti imam. Wa huwa la yanalu fadlal imamah, tapi si imam karena dia nggak niat menjadi imam, maka dia tidak mendapatkan keutamaan atau pahala keimamahan. Wal yu'akhirul ma'mum takbirahu an takbiratil imam fayabtadi ba'da faraghihi wallahu a'lam. Dan seorang makmum nggak boleh ngebarengin takbir imam. Dia harus menunggu sampai si imam selesai takbirnya, kemudian makmum ikut mengikuti dengan takbir intiqal atau takbir-takbir setelahnya. Jadi jangan dibarengin. Ingat, imam itu ada untuk diikuti, bukan dibarengi. Diikuti kan artinya kita di belakangnya. Berarti kan artinya setelahnya gitu, bukan ketika bersamaan atau di sampingnya. Dibarengin kan bukan. Maksud diikuti itu
makmum menunggu sampai imam selesai takbir. Ya, baik, kemudian kita masuk ke selanjutnya, bab selanjutnya tentang ma yajhar wa ma yusarru bihi, ma yujharu wa ma yusarru bihi wa muwatinuhuma. Mawatinuhuma. Apa yang dibaca jahar, apa yang dibaca sir, apa yang dibaca lantang, jelas, apa yang dibaca lirih gitu ya. Wa amma wadha'iful qiraati fathalas. Awaluha, ada beberapa macam bacaan, ada 3 minimal. Yang pertama, an yusarra bidu'ail istiftah wa ta'awudhi kal munfarid. Dia membaca doa iftitah, ya, disirkan, dilirihkan, jangan diteriak-teriakin gitu. Seperti dia baca salat sedang sendiri gitu. Ini imam, bagi imam ya. Wa yujhar bil Fatihah atau wa yajhar bil Fatihati was surah ba'daha fi jami'i as-subhi wa awlal isya wal maghrib wa kadzalikal munfarid. Nah, gini teman-teman. Untuk imam, apa yang harus disirkan ketika salat? Ya, baca doa istiftahnya kayak salat biasa, kayak salat sendiri. Setelah takbiratul ihram, Allahu Akbar, dibaca doa istiftah dengan lirih, nggak usah dibaca kenceng. Misalkan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu itu mah terlalu besar suaranya. Cukup lirih gitu ya. Kemudian setelah baca lirih, ketika dia sholat subuh dan isya dan maghrib, di 2 rakaat pertamanya harus dijahar gitu ya. Sama seperti kalau kita seorang sholat yang sendirian. Kadang nih kita, sebagian kita ya, kalau sholat subuh sendirian gitu, dia nggak berjamaah, dia sholat sendiri, dia diem. Harusnya dia dijahar gitu loh, harusnya dia jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Padahal dia sholat sendiri. Tapi karena itu sholat subuh atau sholat maghrib dan isya. Nah, ini harus diperbaiki nih. Sebagian kita tuh kalau sholat sendiri seakan nggak, bacanya udah nggak boleh kenceng. Padahal ini sholat subuh, sholat yang boleh jahar. Memang diperintahkan untuk menjaharkan. Sholat maghrib di 2 rakaat pertamanya, sholat isya gitu. Enggak, kalau sholat sendiri dibaca. Harusnya dibaca. Subuh, isya, maghrib gitu kan. Di 2 rakaat pertamanya tetap baca. Wa yajhar biqaulihi amin fi sholatil jahriyah. Sebagaimana bacaan di waktu-waktu sholat jahriyah baca amin, maka dilantangkan juga baca aminnya. Dan makmun pun sama. Maksudnya gini, imam tuh jangan ketika baca waladdallin, imam diam. Terus yang amin makmum, enggak, imam juga ikut amin. Amin. Gitu ya. Kemudian wa yuqarran makmum ta'minahu bi ta'minil imam ma'an la ta'qiban. Wa yajhar bi bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu menjahar bismillahirrahmanirrahim. Ini Imam Ghazali, mazhabnya Syafi'i, ya, beliau memandang bahwa menjaharkan basmalah di salat menjadi sunnah, atau menjadi, beliau memilih pendapat ini. Wal akhbar fihi muta'aridatun wa ikhtiyaru Syafi'i radhiyallahu al-jahr. Ya, tadi sebagaimana saya jelaskan, ulama berbeda pendapat bagaimana hukum menjaharkan basmalah ketika selesai surat Al-Fatihah menuju ke surat setelahnya. Tapi yang dipilih oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah adalah dengan jahar, dengan dibaca lantang. Kemudian bacaan yang kedua, tadi kan baca doa iftitah. An yakuna al-imam fil qiyam salas saqatat. Ya. Ketika imam bangun atau ketika imam sedang berdiri, dia harus melihat tiga hal, sakatat, tempat-tempat berhenti. Hakadha rawahu Samurah ibn Jundub wa Imran ibn Husain an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Samurah ibn Jundub dan Imran ibn Husain radhiyallahu anhuma dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, awwaluhunna idza kabbara wa hiya tula minhunna miqdara ma yaqra min khalfihi Fatihatul Kitab wa dzalika waqtu qira'atihi li du'a al-istiftah fa in lam yaskut yafutuhumul istima' fayakunu alaihi ma naqasa min salatihim
fa in lam yaqra'ul Fatihah fi sukutihi washtaghalu bi ghairi hadza bi ghairi fadzalika alaihim. Yang pertama, apabila seorang imam ini bertakbir, ya, kira-kira kalau dia bertakbir, dia perlu berhenti sejenak untuk, ya, membaca Fatihah. Orang di belakang bacaannya selesai baca Al-Fatihah. Wa dzalika waqtu qira'ati du'a istiftah. Fa in lam yaskut bi yafutuhumul istima' fa yakunu 'alaihi ma naqas min salatihim fa in lam yaqra'ul Fatihah fi sukuti gini maksudnya. Imam memberikan jeda waktu. Yang pertama itu, ya, ketika sebelum masuk ke baca Al-Fatihah. Jadi memberikan jeda waktu ini untuk makmum bisa baca Al-Fatihah di situ. Itu pertama pilihannya. Atau di tempat yang kedua, yaitu ketika imam selesai baca Al-Fatihah, ya, imam ngasih waktu sedikit untuk mau membaca Al-Fatihah. Oke. Kemudian jeda yang ketiga, ketika imam selesai baca surat, sebelum ruku, ya, itu juga dikasih kesempatan untuk mau membaca Al-Fatihah. Jadi intinya gini teman-teman. Imam perlu memperhatikan beberapa hal, khususnya karena gini, ada yang berpendapat bahwa ya Al-Fatihah itu harus dibaca oleh keduanya, baik makmum atau imam. Nah, imam jelas bacaannya, tapi kalau makmum kapan baca Al-Fatihahnya? Maka imam memberi jeda waktu untuk makmum membaca Al-Fatihah dan bukan membarengi imam dengan baca Al-Fatihah. Kapan waktunya? Yang pertama, setelah takbiratul ihram, sebelum mulai baca Al-Fatihah, si imam mulai baca Al-Fatihah itu kan ada jeda tuh biasanya. Dibaca di waktu doa iftitah dibacalah gitu ya. Yang kedua setelah imam baca Al-Fatihah atau setelah amin. Waladhdallin. Amin. Ini jeda selanjutnya. Sebelum imam masuk ke surat, itu jeda buat makmum bisa baca Al-Fatihah. Kemudian setelah baca surat terakhir sebelum ruku, ada waktu dan itu sangat singkat itu biasanya. Nah, ini teman-teman maksud saya supaya paham bahwa imam juga butuh memberikan waktu untuk makmum membaca Al-Fatihah. Baik, kira-kira itu mungkin teman-teman yang bisa kita bahas untuk pertemuan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, masih dalam pembahasan kitab Asrar Rasulullah Muhimmatuha. Semoga sedikit ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu taala alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.